Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Fuad TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa Fuad TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti biasanya senang sekali rasanya bisa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada melalui program live interaktif kesayangan kita semua, program live interaktif Fata TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Nizar Sa'jabal hafizahullah ta'ala dengan tema fikih praktis ilmu waris. Ya, dan alhamdulillah kita telah bersama Ustaz Nizar Sa'jabal melalui studio Fata TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kaifal akhbar? Alhamdulillah, taibin. Insyaallah, alhamdulillah. Ustaz. Insyaallah kita akan bersama Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV yang telah masuk ke dewan redaksi kita maupun yang nantinya akan menggunakan layanan interaktif kita menelpon kita secara langsung, Ustaz. Taibun, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas kehadirannya, Ustaz. Kemudian tak lupa pula kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'jabal. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Kemudian tak lupa pula kami mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ada 2 rekening atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, ucapkan jazakumullahu khairan dan kami juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi para pemirsa Fatwa TV yang menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi Ustaz tidak memperpanjang mukadimah lagi, Ustaz, kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi Ustaz Lemang. Ya, selagi menunggu pertanyaan penelpon dari pemirsa Fata TV. Taibun, Ustaz. Fadal. Ya, pertanyaan pertama dari Ummu Abdullah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng, Rapang, insyaallah ini namanya. Tapi pertanyaannya ialah kami 2 bersaudari, tapi saudari saya tinggal jauh bersama keluarga ayah. Dan saya tinggal bersama ibu, ada pula kakek dan nenek. Nah, kakek saya menghibahkan tanah dan rumahnya untuk saya seorang. Apakah ini halal? Dan saya tidak menzalimi saudari saya yang jauh tersebut, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Ummu Muhammad ya. Ummu Abdullah di Sulawesi atas pertanyaannya. Seorang kakek menghadiahkan ke cucunya, berarti ya, ke satu cucunya. Kak ini yang ada dalilnya kan berkaitan dengan ayah yang menghibahkan kepada anak. Nah, ini yang ada aturannya di hadis yang ma'ruf berkaitan dengan masalah ini. Adapun kakek dengan cucu, wallahu a'lam bishawab, saya melihat ini tidak ada masalah ya. Seorang kakek menghadiahkan kepada cucunya yang satu tanpa memberikan kepada yang lainnya. Ini tidak ada masalah ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi hibah ini akan menjadi milik dia ketika sudah ada qabd ya. Karena syarat hibah itu kan al-qabdu. Al-qabdu itu serah terima. Ya, sudah ada serah terima, udah diterima, maka itu akan menjadi milik si penerima hibah. Tapi kalau tidak ada
serah terimanya cuman baru lisan saja, seperti mengatakan saya pengen memberikan hibah ini kepada si fulan. Ini yang banyak terjadi. Saya ingin memberikan hibah ini kepada si fulan. Udah, tidak ada serah terima sama sekali. Kemudian sampai dia wafat, kemudian yang merasa menerima untuk ini sudah dihibahkan ke saya loh, tapi belum ada serah terima. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai apa? Hibah. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Abdullah yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Iwan Kurniawan di Banten. Ya, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya. Saya ingin menanyakan tentang warisan. Ya, saya memiliki seorang bude, tidak memiliki suami dan anak. Memiliki saudara kandung masih hidup, 1 pria kakak kandung dan 2 wanita adik kandung. Dan 6 saudara kandung yang sudah meninggal dunia. Beliau memiliki warisan berupa rumah, tabungan, tanah, dan emas. Bagaimanakah pembagian warisannya? Dan apakah ada untuk setiap anak yang sudah meninggal orang tuanya? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya. Jadi dia punya bude ini tante ya. Artinya ada seorang ibu wafat, dia tidak memiliki suami dan tidak punya anak. Dia memiliki 1 saudara kandung laki, ya, 1 saudara kandung perempuan. 2 saudari kandung perempuan. 2 saudari kandung perempuan. Ya. Dia punya ponakan-ponakan dari saudara sebelumnya. Apakah ponakan-ponakan ini dapat warisan? Jawabannya tentu pasti tidak perlu saya perinci lagi. Ini pasti sudah tidak. Semuanya juga nggak akan. Kenapa? Karena ada 1 saudara kandung laki-laki. Ya, karena dia yang akan menghalangi semuanya. Ya, saudara kandung laki-laki ini. Jadi warisannya hanya diberikan kepada 3 ini aja. 1 saudara kandung laki dan 2 saudari kandung perempuan. Ya. Jadi diberikan kepada mereka, yang laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing 1, jadi 4, sehingga harta warisannya Anda bagi 4 saja. Emasnya dibagi 4, harta uangnya dibagi 4, semua dibagi 4. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Wallahu a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Namun di pertanyaan disebutkan juga 6 saudara kandung yang sudah meninggal ini Ustaz. Makanya akhirnya ditanyakan tentang ponakannya Ustaz. Tetap tidak menerima Ustaz. Iya. Yang dapat warisan itu kan ponakan, sebetulnya ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Nah, ya. Tapi di sini ada 1 saudara kandung laki-laki. nah. Sehingga ponakan ini gugur. Insyaallah. Karena keberadaan Saudara kandung laki-laki yang lebih kuat di atas dia. Dan fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Jadi sisanya diberikan kepada aula, yang terdekat lebih kuat kepada si mayit. Ya, tentu yang terdekat kepada si mayit adalah saudara kandungnya daripada ponakannya. Maka ponakan laki-laki gugur dengan keberadaan saudara kandung laki-laki. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya sih, ini masih berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz, tapi dari orang lain ini Ustaz, insyaallah. Dari Martias Ali Umar di Karawang, Ustaz, Jawa Barat. Saya mempunyai seorang tante yang bontot dari 4 bersaudara perempuan semua Ustaz. Dan sudah almarhum semua saudaranya, dan beliau tidak menikah. Pada tahun 2023 beliau meninggal karena usia yang lanjut. Yang ingin saya tanyakan, almarhum meninggalkan deposito sebesar 300 juta dan perhiasan emas. Siapa yang berhak mendapatkan? Apakah keponakan yang masih hidup saja atau yang sudah almarhum juga mendapatkannya?
Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ini termasuk pertanyaan yang nggak jelas. Jadi tidak dijelaskan ada siapa dari keluarganya, ya kan, siapa keluarganya, gitu kan, siapa keluarga yang tersisa, ya kan, tolong dijelaskan sehingga dari sini kita bisa menarik namanya yang disebut dengan apa, ahli waris. Loh, kalau Anda nggak cerita siapa keluarganya, gimana saya bisa ngomong ahli warisnya? Ya, jadi penanya nanti silahkan cerita lengkap keluarganya. Anda nggak usah mikirin ini ahli warisnya yang mana, nggak usah, biar saya aja yang mikir. Yang penting Anda ceritain yang lengkap. Ya, kalau ada yang wafat dulu atau apa, jelasin ini wafat tahun sekian, ini tahun sekian, ada keluarganya terdiri dari ini, yang jelas semuanya. Kalau ada yang wafat juga rinciin lagi tahunnya. Nah, dari situ nanti saya lebih sangat jelas untuk memandang siapa ahli waris, nanti ngitungnya gimana. Nah, kalau Anda sendiri nggak cerita siapa keluarganya, terus gimana saya mau ngomong? Ya, barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakumullahu khairan. Nah, ini juga perlu diperhatikan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang ingin bertanya. Harap mengirimkan pertanyaannya atau menyiapkan pertanyaannya, diperjelas apa yang ingin ditanyakan. Ya, yang paling penting adalah siapa yang meninggal, tahun kapan meninggal, Ustaz. Kemudian siapa-siapa saja yang masih hidup, Ustaz, ya? Iya, keluarganya. Artinya ini mau dihitung warisannya siapa. Yang mau dihitung warisan siapa, terus keluarganya dia secara detail. Baik. Kalau ada yang wafat, cantumkan tahunnya ini. Gitu. Anak-anaknya, keturunannya, saudara-saudaranya, ceritain semua. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif ini bisa Anda memungkinkan untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'anjabal, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Dan layanan ini gratis, pemirsa. Jadi bisa, maksudnya dalam artian tidak berbayar, bisa konsultasi langsung tentang ilmu waris, Masya Allah. Jadi kami harapkan untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Davi di Banten, Kota Tangerang Selatan. Ya, pertanyaannya, diputuskan oleh Pengadilan Agama terkait harta gonogini 50% masing-masing, Ustaz. Sedangkan yang bekerja 100% adalah si suami, dan si suami tidak ikhlas sama sekali akan putusan tersebut. Namun apa daya, hukum Indonesia harus ditegakkan, maka terpaksa menyetujui. Apakah sang suami bisa dikategorikan sebagai yang dizalimi? Apakah kelak di yaumil hisab si suami bisa menuntut hak-haknya atas hartanya yang dirampas istri atas nama hukum negara? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tentu di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya gonogini, ya, gonogini, gini kono juga tidak ada, jemaah. Sama sekali tidak ada. Dan ketentuan gonogini ini hanya ada di dalam perundang-undangan negara. Ya, di undang-undang KUHP yang mengatur tentang pembagian warisan yang disebut dengan kompilasi hukum waris. Ya, Undang-Undang nomor 81 82 ya, kalau nggak salah ya. Di situ dijelaskan. Dan undang-undang ini tentu dibuat untuk mengakomodir semua elemen bangsa Indonesia, yang dimana homogen, ya kan, ada yang Muslim, ada yang sebagainya dan yang lainnya. Jadi aturan gonogininya ini yang untuk mengakomodir semuanya. Jadi undang-undang ini mengakomodir semuanya. Adapun kompilasi hukum Islam, tentu itu kan diperuntukkan buat orang Islam tapi dinaungi oleh undang-undang. Sedangkan gonogininya itu sebetulnya adalah undang-undang yang dipakai untuk mengakomodir semua elemen masyarakat berdasarkan diskusi dengan
para ahli dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebetulnya umat Islam bisa menggunakan ketentuan syariat Islam. Bisa dia mengatakan bahwa kita akan menggunakan dalam pembagian waris. Kita bicara masalah pembagian waris dulu ya. Dalam pembagian waris bisa menggunakan syariat Islam, bisa menyampaikan itu di peradilan agama. Tapi kalau masuk ke pengadilan negeri tentu tidak bisa. Jadi kalau ditanya, jika dia dipaksa untuk pembagian kono gini langsung kemudian diketok, ya tentu ini dalam pandangan syariat Islam adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, alias dengan kata lain adalah kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Ubaidillah di DKI Jakarta, Ustaz. Ya, Jakarta Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Pertama, apa hukumnya jika ibu saya masih menerima tunjangan dari tempat bekerja ayah kami bekerja? Qadarullah, ayah kami bekerja di bank dan beliau sudah wafat. Jadi masih menerima pensiunan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian yang kedua, ayah saya meninggalkan warisan satu rumah. Kami 4 saudara perempuan, 1 ibu, dan 7 saudara beda ibu. Yang ingin saya pertanyakan, apakah saudara saya yang tadi dari 7 orang beda ibu berhak menerima warisan? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya masalah ini lebih dominan ke masalah muamalat ya. Dari sisi apa? Yaitu apakah hasil dari penghasilan yang haram itu juga haram atau tidak? Maksudnya gini, si fulan bekerja di bank konvensional, otomatis penghasilannya kan haram. Kemudian dari hasil dia bekerja, dia beli rumah dari uang itu, ya. Kemudian dia beli tanah dari uang itu. Bagaimana status rumah ini bagi anak-anaknya? Apakah uang rumah ini dikategorikan juga sebagai rumah yang haram, yang tidak boleh karena itu riba, atau rumahnya jadi boleh sehingga boleh dibagi kepada para ahli warisnya? Nah, ini tentu ranahnya adalah ranah fikih apa? Muamalat. Ya, apakah aset yang dihasilkan dari uang yang haram ini juga haram atau tidak? Ya, nanti silahkan ditanya kepada rubrik muamalat. Ya, barakallahu fiik. Saya sih terima matangnya aja. Udah jadi duit saya bagi. Kalau yang pertanyaan kedua tadi Ustaz, ayah meninggalkan warisan satu rumah dan kami 4 saudara ini, apa bisa dijawab juga Ustaz? Ya itu maksud saya. Tetap kembali ya, lagi kan rumahnya itu dari hasil dari penghasilan yang haram. Status rumahnya ini seperti apa? Apakah itu juga jadi uang haram karena berasal dari uang haram itu bagaimana? Ya, saya terima matang aja, kalau udah matang tinggal saya bagi-bagi kan gitu. Ya ribut-ribut sedikit boleh lah, nggak apa-apa gitu ya. Insyaallah, kalau urusan yang hukum yang repot-repot begitu tuh kasih dokter-dokter aja. Ya, mungkin nanti akan kita limpahkan ke Dr. Erwandi atau limpahkan Dr. Arifin. Erwandi, Ustadz apa? Arif, Dr. Arifin Badri. Ya. Insyaallah. Tapi Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sudirman di Riau, Kota Pekanbaru. Jadi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada suami istri, awalnya nikah dua-duanya Islam. Setelah mendapatkan 1 anak perempuan, si suami pindah ke agama Kristen. Namun mereka tetap satu rumah layaknya suami istri, sehingga mendapatkan 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dan mereka tetap satu rumah seperti keluarga sampai akhirnya bapak tersebut beberapa tahun sebelum meninggal masuk Islam kembali sampai wafat dan meninggalkan harta warisan. Pertanyaannya,
apakah istri dan anak yang dihasilkan setelah murtad tersebut termasuk ahli waris? Syukran, jazakumullahu khairan. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita ini untuk berada di atas Islam. Jadi jika seorang suami seperti kasus di atas, Islam aman ini jemaah, sah pernikahannya, anaknya menjadi anak dia yang sah, lalu dia murtad, ya, umpama dia murtad, umpamanya begini jemaah, dia menikah di tahun 2020 bulan Januari umpamanya, berjalan 2022 di bulan Februari umpamanya. Februarinya kapan? Tanggal 10 Februari. 10 Februarinya kapan? 10 Februarinya dia sebelum zuhur umpamanya. Sebelum zuhur. Nah, di sini dia murtad. Di sini dia murtad. Ya, murtad dia. Dia dibaptis dia. Di sini dibaptis. Ya. Deh, tanggal 10 sebelum zuhur. Maka sejak saat ini pernikahan dia otomatis berakhir. Di sini otomatis selesai pernikahannya, putus. Otomatis putus pernikahannya. Berarti otomatis cerai. Secara otomatis. Tidak perlu dia mengucapkan cerai lagi. Oke? Berjalan waktu di sini. Jadi dari sini dia berjalan waktu. Ya. Di sini punya anak dia. Dia punya anak. Dia punya anak di sini. Kemudian di sini, mohon maaf, ya ini contoh aja, 2023 bulan Januari, tanggal 10 Muslim lagi. Oke. Terus dia berarti apa? Berarti di sini dia harus apa? Akad ulang. Dia akad ulang. Nah, dia harus melakukan akad ulang di sini. Lalu dia di sini punya anak. Di sini punya anak. Oke. Habis akad ulang ini dari sini terhitung dia punya anak lagi. Nah, di sini dia wafat. Nah, ini wafat ini sudah wassalam. Wafat dia di sini. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Ya. Sebentar. Nah, dari sini sejak dia 10 Februari 2022 sampai 10 Januari 2023, 1 tahun ini murtad. Nah, lingkaran murtad ini kan lingkaran pernikahannya yang batal. Berarti anaknya apa ini? Berarti kategorinya anak apa? Nah, pernikahannya udah batal. Ini sudah pernikahannya batal di sini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dia sudah wafat. Anak mana yang dapat warisan? Di sini punya anak. Yang dapat warisan adalah anak ini sama anak yang ini. Ya, anak yang lahir semasa dia muslim itu dapat warisan, yaitu pada tahap yang pertama dengan tahap yang kedua, ini yang dapat warisan dia. Ini yang ahli waris.
Nah, anak yang lahir di masa dia murtad sampai dia masuk Islam, lahir di situ, di sini kan anak pernikahannya sudah tidak sah dia. Berarti dia tidak mendapatkan warisan di situ karena bapaknya kafir, tidak sah pernikahannya, murtad dia. Berarti dari perzinaan di sini. Ya. Wallahu alam, nas'alullah al-afwa wal afiyah ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini Ustaz. Ada Abu Fadlan dari Jawa Tengah. Insyaallah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fatwa TV. Insyaallah. Fadhal Abu Fadlan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fadlan, silakan. Nantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta Amin, amin, Fatwa Allahumma TV. amin. Amin. Afan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman. Ada seorang duda dan janda menikah. Sebelum menikah, mereka membuat akad pranikah yang diantara isinya adalah: 1. Harta kekayaan yang dimiliki diperoleh sebelum pernikahan adalah milik masing-masing pihak. 2. Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya pernikahan adalah milik bersama. Pertanyaannya Ustadz, 1. Apabila istri atau suami meninggal, apakah salah satu berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pasangan, dari harta bersama atau dari harta bawaan masing-masing sebelum nikah? Suami dan istri tersebut tidak memiliki anak selama pernikahan keduanya, namun mereka telah memiliki anak dari pasangan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, berapa bagian yang diterima suami, istri dan anak dari keduanya? Jazakumullah khairan Ustadz. Mas Abu Fadlan, Iya Ustadz. ini mau nikah atau mau bikin perusahaan, Mas Fadlan? Ini udah nikah Ustadz. Udah nikah ini. Nikah kok kayak bagi-bagi saham gitu, Mas Fadlan. Jadi ini saham ini sejak perusahaan berdiri, nanti sejak berdirinya perusahaan kalau menguntungkan milik bersama. Kalau sebelum mendirikan perusahaan ya punya uang masing-masing. Jadi kayak bikin toko aja, bikin perusahaan, Mas Abu Fadlan. Ya Ustadz. Sampaikan ke dia, kata Ustaz Nizar, Anda nikah apa mau bikin perusahaan gitu. Oh, siap Ustadz, kami tunggu jawabannya Ustadz. Iya, sampaikan gitu ya. Siap, jazakallah Ustadz. Nanti jawaban ilmiahnya saya jawab habis ini. Siap, jazakallah Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ya, inilah fenomena jemaah. Saya nggak tahu kenapa masalah-masalah seperti ini muncul. Ini tidak dikenal sama sekali di dalam Islam. Ya, tidak ada ini perjanjian sebelum pernikahan. Berarti harta sebelum menikah punya dia. Sebelum menikah masing-masing, setelah menikah bersama. Ini muncul karena aturan gonogini itu. Ya kan, dia takut ini dimasukin gonogini yang sebelumnya dan sebagainya. Di dalam Islam tidak mengenal ini. Karena pernikahan di dalam Islam ini ibadah. Tidak mikir duit. Ya. Yang kedua, di dalam Islam pembagian waris sudah ditentukan sama Allah. Kalau agama lain kan tidak ditentukan. Ya, dan mereka menikah di agama yang lain itu kan sebagai kebutuhan individu, kebutuhan sosial. Ya kan? Sedangkan di dalam Islam pernikahan itu ibadah, murni ibadah karena Allah. Yang kedua adalah ketentuannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Seperti contoh yang di atas tadi, si duda menikah, punya anak dengan yang lain, dengan istri pertama. Janda punya anak dengan suami yang pertama. Udah menikah, tidak punya anak atau punya anak, udahlah. Ini masalah yang kedua berikutnya. Lalu si suami wafat, maka harta yang dimiliki oleh suami sejak dia peroleh dari orok, umpamanya mungkin dari orok dia dapat warisan juga gitu ya. Sejak dia warisan dapat harta dari kecil atau dari mendapatkan harta sejak dia sebelum menikah,
sampai dia wafat, semua harta yang dia miliki, terlepas kapanpun dia peroleh, sebelum menikah kayak setelah menikah kayak, semuanya menjadi warisan, dan ahli warisnya adalah istri yang saat itu dia nikahi dan dia wafat dengan istri ini. Dia berhak mendapatkan semua hartanya tanpa terkecuali. Ya, berapa hak istrinya? 1/8, karena si mayit punya anak. Loh, anak dari mana? Dari istri yang pertama, kan itu anak dia. Ya, istrinya dapat 1/8, anaknya dari istri yang pertama. Tadi tidak disebutkan anak istri dari pertama laki atau perempuan. Jadi berikutnya saya belum bisa menjawab karena tidak dijelaskan. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Abu Fadlan yang telah menghubungi kami melalui layanan telepon. Tip, kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Saat ada Nura Afnimar di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah ana meninggal 5 bulan yang lalu. Ayah meninggalkan 1 istri, 2 orang anak perempuan. Berapakah masing-masing pembagian warisan ana? Gimana yang meninggal seorang suami meninggalkan 1 istri, 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Udah gitu doang pertanyaan? Iya. Ada lanjutannya, Ustaz. Kemudian seminggu setelah ayah meninggal, nenek ana, ibu dari ayah ana meninggal. Terus? Kakek sudah meninggal sejak lama sebelum nenek meninggal. Oke. Ya. Meninggalkan 1 anak perempuan, beda suami, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, 1 suami, dan meninggalkan 5 cucu laki-laki serta 5 cucu perempuan. Ini tentang neneknya sepertinya, Ustaz, bukan tentang suaminya yang meninggal, bukan tentang ayahnya. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya yang dibutuhkan di sini adalah saudaranya si suami ini. Jadi si suami ini wafat, dia meninggalkan istri, 2 anak perempuan dan ibu kandungnya dia. Berapa bagiannya? Ya kan? Jadi bagiannya si suami ini, ya, bagian si istri adalah, ya, bagian si istri di sini 1/8 tentunya. Ya. Bagian si istri 1/8. 2 anak perempuan 2/3. Nah, berapa saudara kandungnya dia ini? Dia punya saudara kandung ada berapa? Sepertinya saudara kandung dia ini lebih dari 1 kayaknya tadi. Ada yang 1 beda ayah, kemudian yang 2 sama ayahnya ya. Iya, benar, Ustaz. Saudara kandungnya berarti 1 perempuan yang beda ayah. Beda ayah, satu perempuan. Yang sama 2 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, ketemu di sini berarti saudara kandung dia di sini, saudara kandung berarti di sini ada saudara kandung 2 perempuan sama saudara kandungnya ada berapa? 1 laki, ya. 2 laki-laki. 2 laki, 1 perempuan. Nah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Oh, banyak. 2. Nah, nih. Nah, berarti ibunya dapat 1/6. Nah, sisanya buat mereka. Ya, bagaimana ngitungnya? Ada 8, 3 sama 6 berarti kelipatannya 24. 1/8 dari 24, 3, 2/3 dari 24, 16, 1/6 dari 24, 4. Total berapa? 20, 23, sisanya 1. Ya. Begini cara
perhitungannya. Di sini kalau mau dihitung waris lagi, berarti apa namanya, laki-laki 2, ini kan masing-masing 2 bagian, ya kan, berarti ada 4, di sini 2, 6, ya kan, 6, 1 dibanding 6 tidak bisa, ya kan. Nah, kalau mau hitungan matematis masih ada hitung-hitungannya, tapi kalau Anda mau hitung dengan ini angka yang 1/8, 2/3, 16, sebetulnya ketemunya sama saja. Artinya kalau harta warisannya 1 miliar, 1 M, ya 1/8 dari 1 M, 2/3 dari 1 M, ya kan, 1/6 dari 1 M, sisanya berapa? Sisanya buat saudara kandungnya dibagi 6. Sebetulnya gitu aja, ya. Wallahu alam, nanti akan ketemu. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, kami juga ingin menyampaikan bahwa program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwasanya para pemirsa juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website Dewan Redaksi kita di www.dewanfatwa.com. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin tidak berkesempatan untuk bisa bertanya langsung melalui layanan interaktif, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi kita di www.dewanfatwa.com. Baik, ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Sri Hadiati di Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Anda coba bacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 anak yatim piatu, nenek dan kakek dari ayah dan ibu anak yatim masih ada. Seluruh harta warisan sudah dibagikan, termasuk rumah tinggal sudah dibagi untuk ahli waris. Kakek nenek dari ayah sudah mengambil bagian rumah berupa uang. Rumah itu sekarang ditempati 2 anak yatim tersebut dan kakek nenek dari ibu. 2 tahun setelah kematian ayah, rumah tersebut akan dijual oleh 2 anak yatim tersebut dan kakek nenek dari ibu. Apakah nenek kakek dari ayah yang sudah mengambil uang harus dikasih lagi, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Jawabannya, terima kasih banyak atas cerita yang disampaikan, tapi saya nggak bisa jawab karena Anda tidak bertanya, Anda mau cerita. Ini yang wafat siapa, terus ahli waris siapa, ini komponen-komponennya nggak ada semua, ya. Jadi jelaskan ini yang mau dihitung hartanya siapa, kemudian keluarganya siapa. Oh dulu pernah dibagi, nggak apa-apa, jelasin. Oh dulu warisan ini sudah dibagi ke sini. Oh sekarang masalahnya di sini. Loh kalau Anda cuma cerita begini doang, ya gimana saya mau bisa bagi? Siapa yang wafat? Ahli warisnya siapa? Kok tiba-tiba apakah dia masih bisa berhak dapat? Saya nggak bisa menjawab. Ya mohon maaf. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kita coba bacakan pertanyaan dari Muhammad Akbar Fajri di Sumatera Selatan, Ustaz, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedua orang tua dan kakek nenek sudah meninggalkan 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sebelum meninggal, Mama rahimahullah menghibahkan masing-masing anak rumah dan tempat usaha. Salah satu tempat usaha yang diberikan kepada anak perempuan tertua dipakai tempat usaha selama orang tua masih hidup. Apakah hasil usaha dari tempat usaha tadi menjadi miliknya atau hanya berhak atas tempatnya saja? Ataukah hasil tersebut dibagi dengan saudara lainnya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi seorang ibu memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Tadi clear ya, ngasih hadiah rumah. Jadi masing-masing anaknya dikasih hadiah rumah.
Jadi semua anaknya dikasih rumah masing-masing satu, ini kelar, selesai. Berarti rumah ini menjadi milik siapa? Milik anak-anaknya dengan satu syarat. Sudah terjadi al-qabd. Apa qabd tadi? Serah terima. Ya, si ibu mamanya ngasih ini rumah punya kamu nih, diserahkan. Yang kedua juga diserahkan, yang ketiga juga diserahkan. Ketika sudah terjadi serah terima kepada anak-anaknya, maka semua rumah-rumah ini menjadi milik mereka. Oke, kalau orang tuanya wafat apa jadi warisan? Ya enggak, sudah menjadi milik penerima. Oke, sekarang ada kasus yang kedua. Ternyata si mama ngasih unit usaha, ruko. Sepertinya dari pertanyaan ini yang saya pahami, anak yang ruko ini atau unit usaha ini hanya diberikan kepada satu anak. Ya, diberikan kepada satu anak, yang lainnya tidak dikasih unit usaha. Maka jawabannya, maka ini hibah tidak boleh. Ya, kalau mau dikasih rumah, kasih rumah semua. Kalau mau kasih ruko, unit usaha, kasih ruko, unit usaha semua. Kalau bukan ini dikasih rumah, ini dikasih ruko, unit usaha. Ya, yang terjadi seperti ini, akan terjadi keributan di antara mereka. Ini yang tidak diinginkan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Fa inni la ushidu ala jawr. Saya tidak akan bersaksi atas suatu kedzaliman. I'dilu baina auladikum fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah dengan anak-anak kalian. Jangan seperti ini. Ya, satu anak dikasih unit usaha, ruko, yang lainnya tidak. Maka status ini gimana? Para ulama menilai ini harus dikembalikan kepada pemilik rumah, yaitu sang ibu. Berarti hibahnya tidak bisa diterima, nggak sah hibahnya. Terus ini gimana? Ini menjadi warisan. Jadi warisan akhirnya. Rumahnya jadi warisan, hasilnya jadi warisan. Ya harus dibagi kepada para ahli waris, nggak adil. Atau mungkin bentuknya sang anak dikasih, anak-anak yang lain dikasih rumah, yang ini dikasih ruko yang menghasilkan. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Terjadi ketimpangan, ini unit usaha menghasilkan, yang ini rumah yang tidak menghasilkan. Harusnya dikasih rumah semua. Kalau mau kasih unit usaha, unit semua usaha semua. Karena ini menghasilkan, sedangkan yang ini tidak menghasilkan, akan jadi konflik. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ya, pertanyaan selanjutnya dari Erna Lastori di Kabupaten Cirebon. Ya, beliau bertanya, Ustaz, bismillah, izin bertanya, Amir meninggal, dia tidak memiliki anak, istri juga sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, 2 saudara meninggal, yang hidup hanya ponakan dari saudara laki-laki yang berjumlah 8 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian ponakan dari saudari perempuan, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana pembagian warisnya, Ustaz? Jadi yang meninggal siapa ini? Amir, Ustaz. Hah? Amir meninggal. Amir meninggal. Ya. Terus, tidak memiliki anak. gak punya anak. Istri juga sudah meninggal. Istri meninggal duluan. Ya, orang tua juga meninggal duluan. Orang tua meninggal duluan, terus 2 saudara meninggal juga. lebih meninggal dulu. 6. Oh, belakangan nih ceritanya. Yang hidup Terus? hanya ponakan dari saudara laki-laki yang berjumlah 8 laki-laki. Ponakan Dari saudara laki-laki dari saudara lelaki yang berjumlah 8 laki-laki dan 3 perempuan. 8. Oh ya sebentar. Orang laki-laki. Jadi 8 laki, berapa? Dan 4? 3 perempuan. Oh, 3 perempuan. Nah. Oke. Kemudian dari Terus? ponakan dari saudari perempuan, Oke, ponakan dari saudari perempuan saudara perempuan, berjumlah 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. 1 laki dan 1 perempuan. Nah, bagaimana warisnya, Ustaz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Jadi ini Pak Amir rahimahullah ta'ala meninggal, ahli warisnya tinggal ini semua, tinggal ini saja. Yang lainnya sudah tidak ada. Siapakah ahli warisnya? Ya, berdasarkan cerita yang disampaikan, ya, cerita yang disampaikan ke kita, maka ahli warisnya di sini hanya ini ponakan, yaitu siapa? Ponakan laki-laki dari saudara lelaki kandungnya, ya. Jadi ini aja, ponakan laki-laki dari saudara lelaki kandung yang jumlahnya 8. Ini aja ahli warisnya. Adapun yang lainnya bukan ahli waris. Jadi terus gimana cara ngitungnya? Berarti warisan dibagi rata. Nah, lantas bagaimana dengan sisanya ini? Ponakan perempuan dari saudara laki sama ponakan-ponakan dari saudara perempuan. Maka Allah mengatakan fa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Maka Allah perintah Allah apa? Perintah Allah untuk apa? Dibagi ke mereka. Berapa dibaginya terserah. Terserah siapa? Terserah ahli waris. Gitu. Jadi bagi aja mereka, ahli waris yang menentukan berapa mereka dibagi. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih ada waktu, Ustaz, mungkin untuk satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Ya, kita ambil pertanyaan dari Ersan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kakek Ana sudah meninggal, punya anak 2 dan keduanya perempuan. Oke. Yep. Yang pertama, anak pertama masih hidup. Kemudian anak kedua sudah meninggal. Anak pertama mempunyai 4 orang anak. Tidak disebutkan ini anaknya laki-laki apa perempuan. Kemudian anak kedua meninggalkan 2 anak. 1 perempuan dan 1 laki-laki sudah meninggal. Harta yang ditinggalkan berupa tanah dan warung sembako. Terus? Bagaimana pembagian warisannya? Syukran. Ini mau dihitung duitnya siapa ini? Duitnya kakeknya saya tadi. Oke. Berarti kan ceritanya ini sama aja dengan seorang ayah wafat. Nah. Kan gitu kan? Benar, Ustaz. Seorang ayah wafat, punya anak 1 perempuan, 1 2, 1 perempuan 1. Yang perempuan yang pertama sudah wafat. Ya kan? Nah. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu wafatnya? Ayahnya ini, ya. Siapa yang lebih dulu? Ayah ini atau anaknya ini? Kalau kita lihat dari rentetan cerita sebenarnya anaknya dulu, Ustaz. Belum bisa dipastikan karena ceritanya kakek ini. Saya punya kakek, punya 2 anak. Kakek saya sudah wafat, punya anak yang 1 sudah wafat. Kan gitu kan berarti? Benar, Ustaz. Wafatnya lebih dulu siapa? Ini beresiko saya yang jawabnya, bahaya saya. Kalau dijawab akhirnya harus jawab 2 sudut pandang. Iya, lama. Bingung. Jadi silahkan bertanya kembali, dijelaskan dengan tahun wafatnya. Kakek saya wafat tahun sekian, punya anak 2 perempuan. Yang 1 perempuan sudah wafat tahun sekian. Nah, kemudian kakek saya juga punya saudara kandungnya. Siapa saudara kandungnya? Ini dan itu. Ya. Jelaskan pula. Tapi Ustaz, syukur jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya permasalahan tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya. Dan ya, kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengikuti rangkaian program acara live interaktif kita pada kesempatan kali ini.
terutama bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kami, baik melalui website dewanfatwa.com maupun melalui live interaktif atau layanan interaktif kita. Ucapkan jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya ya, dari website www.dewanfatwa.com memungkinkan para pemirsa untuk bisa melihat jawaban-jawaban asatizah dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita. Dan kemudian bagi para pemirsa yang ingin bertanya juga bisa melalui website tersebut. Jadi kami ulangi sekali lagi, lamannya ialah www.dewanfatwa.com. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, dan juga atau bisa juga melalui nomor rekening atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa, dan kami dari mewakili kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.